Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Margareta Valencia Bagariang dari Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi. Kali ini saya akan kembali mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama perencanaan, kedua koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai tujuan organisasi, yang keenam pengendalian, yang ketujuh penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Manajemen sumber daya manusia di lingkungan yang mendukung. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Yang keempat, proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen dalam organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun formal. Saluran komunikasi formal terdiri dari perumusan strategi formulation, perencanaan strategi atau strategic planning, yang ketiga penganggaran, yang keempat operasional atau pelaksanaan anggaran, yang kelima evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Selanjutnya, yaitu pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, antara lain yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua koordinasi atau coordinating, ketiga komunikasi informasi atau information communication, yang keempat pengambilan keputusan atau decision making, yang kelima memotivasi atau motivation, yang keenam pengendalian atau controlling, dan yang terakhir penilaian kinerja atau performance. Sistem pengendalian manajemen sektor publik dirancang untuk mempengaruhi orang-orang dalam suatu organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen harus didukung struktur organisasi yang baik, dan struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf.